Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih saya ucapkan karena telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Rudi Pangidoan. Saya merupakan mahasiswa di program studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi presentasi dengan judul Krisis Reputasi Studi Kasus Malpraktek di RSUD Cutnyadin, Aceh Barat tahun 2018. Presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Komunikasi Korporat Strategik yang diampu oleh dosen Dr. Leila Mona Ganiem, SPD, MSI, MSI, CPA, CICS. Outline presentasi pada kali ini terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, teori dan konsep, strategi manajemen krisis, rekomendasi, kesimpulan, dan penutup. Presentasi kali ini menggunakan jurnal acuan yang ditulis oleh Sanusi, Denny Yanuar, dan Maini Sartika dengan judul jurnal Manajemen Isu RSUD Cutnyadin dalam kasus malpraktek terhadap pasien di Meo Laboh Aceh Barat. Jurnal ini terbit dari instansi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syekh Kuala pada tahun 2022 dengan nama Jurnal Ilmiah Mahasiswa Visip USK dengan volume dan nomor jurnal volume 7 nomor 2. Baik, kita mulai dari latar belakang masalah. Rumah Sakit Umum Daerah Cutnyadin merupakan rumah sakit kelas umum B, di mana rumah sakit ini milik pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan berada di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan kode pos 23611. Rumah Sakit Umum Daerah Cutnyadin memiliki visi dan misi. Visi Rumah Sakit Cutnyadin adalah menjadi rumah sakit yang modern dan bernuansa Islami sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan di wilayah Barat Aceh Selatan. Misi Rumah Sakit RSUD Cutnyadin ada 3. Pertama, rumah sakit meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, menciptakan tata kelola rumah sakit yang baik dan berorientasi pada nilai agama. Ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta kesejahteraan pegawai secara berkesinambungan. Kasus malpraktek ini dapat kita lihat dari beberapa pemberitaan media yang ada di online. Pertama, kita dapat melihat dari pemberitaan yang berasal dari Detik News dengan judul Salah suntik bikin pasien meninggal, 2 perawat di Aceh dibui 2 tahun. Selanjutnya, kasus ini juga diliput oleh Tribun News dengan judul Kasus bocah meninggal di RSUD Cutnyadin, perawat yang suntik pasien tak memiliki STR. Dan yang terakhir, kasus ini juga diliput oleh media kompas.com dengan judul berita Kisah 2 bocah yang meninggal setelah disuntik di rumah sakit di Aceh. Kemudian masuk kepada bagaimana kronologi kasus malpraktek di RSUD Cutnyadin. Kasus malpraktek ini terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cutnyadin pada Oktober tahun 2018. Kasus malpraktek ini terjadi usai dilakukannya tindakan medis berupa penyuntikan oleh petugas medis di rumah sakit. Kasus malpraktek ini mengakibatkan 2 remaja laki-laki meninggal dunia. 2 remaja laki-laki tersebut bernama Alfa Reza berumur 11 tahun dan Ajrul Amilin berumur 15 tahun. Kasus malpraktek yang ditangani oleh Polres Aceh Barat membongkar bahwa tenaga medis yang menjadi tersangka belum mengantongi surat tanda registrasi atau disingkat STR. Menurut keterangan tambahan Kapolres Aceh Barat, AKBP Raden Bobi Arya Prakasa melalui Kasat Reskrim Ibtu M. Isral kepada wartawan dinyatakan bahwa selain belum memiliki STR, perawat yang menjadi tersangka ternyata hanya staf administrasi di ruang anak yang bertugas untuk perbantuan piket pada waktu malam, kondisi di mana kejadian tersebut terjadi.
Tersangka bernama Erwanti dan Desri Amelia Zulkifli kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Meolaboh oleh Jaksa Penuntut Umum. Nah, dampak kasus malpraktek ini. Terdapat beberapa dampak, seperti 1. Penurunan kepercayaan publik terhadap RSUD Cut.Nyadim. Banyak pasien yang akhirnya merasa khawatir untuk dapat berobat atau melanjutkan perawatan di rumah sakit tersebut karena adanya kasus malpraktek dan mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap kualitas layanan medis yang ada di RSUD Cut.Nyadim. Selain itu, timbul juga protes dari komunitas, terlebih dari keluarga korban. Komunitas lokal dan keluarga korban akhirnya mengadakan protes yang semakin memperburuk citra rumah sakit RSUD Cut.Nyadim. Selain itu, dari hal tersebut, seperti yang sudah dijelaskan pada kronologi, hal ini dapat berdampak kepada konsekuensi hukum dan juga berdampak kepada finansial. Malpraktek menyebabkan tuntutan hukum dan dapat membebani keuangan. Tetapi, hal itu juga semakin diperparah dengan adanya perluasan narasi negatif tentang bagaimana integritas dari rumah sakit, terlebih Rumah Sakit Umum Daerah Cut.Nyadim. Kemudian, dampaknya adalah bagaimana meningkatnya pengawasan media yang seperti saya sudah sebutkan sebelumnya. Kasus malpraktek ini yang dikombinasikan dengan komunikasi yang buruk dapat menarik perhatian yang lebih besar dari media sehingga dapat mengarah pada persepsi negatif yang luas. Kemudian masuk kepada komunikasi krisis. Nah, dari hal ini kita melihat bahwa dalam studi kasusnya terdapat beberapa hal yang kurang tepat untuk dilaksanakan oleh bagaimana RSUD ini. Pertama, adanya keterlambatan penyampaian informasi. Kedua, kurangnya transparansi. Dan ketiga, pengelolaan media. Keterlambatan penyampaian informasi yaitu di mana pada saat rumah sakit terjadi masalah atau krisis, tidak segera memberikan klarifikasi atau penjelasan resmi kepada publik mengenai kejadian yang sedang terlangsung, yang menyebabkan informasi salah beredar cepat melalui beberapa media yang ada. Kemudian adanya kurangnya transparansi, di mana banyak pihak yang merasa bahwa penjelasan dari RSUD Cut.Nyadim yang diberikan tidak cukup memadai dan terkesan menghindari tanggung jawab. Selanjutnya adalah pengelolaan media, di mana rumah sakit gagal mengelola media dengan baik, terutama di platform media sosial yang menyebabkan rumor dan spekulasi berkembang pesat. Kemudian langsung masuk ke tujuan dan manfaat pada presentasi kali ini. Tujuannya adalah 1. Menganalisis kasus krisis reputasi di RSUD Cut.Nyadim. Kedua, mengkaji teori dan konsep manajemen krisis dan reputasi. Dan terakhir, memberikan rekomendasi untuk strategi komunikasi krisis di masa depan. Kemudian ada manfaat. Manfaat dari presentasi ini adalah memberikan wawasan mengenai pentingnya peran komunikasi dalam mengelola krisis reputasi, terlebih di studi kasus rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya. Kedua, memberikan gambaran tentang bagaimana strategi komunikasi yang tepat dapat membantu mengurangi dampak negatif krisis terhadap reputasi institusi kesehatan. Dan yang terakhir adalah menyumbangkan pemahaman lebih lanjut tentang penerapan teori komunikasi dan manajemen krisis dalam konteks rumah sakit dan sektor kesehatan. Kemudian masuk ke teori dan konsep. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu krisis. Menurut Irwanti, krisis adalah kondisi atau situasi yang ditandai oleh perubahan tiba-tiba dan serius dalam berbagai aspek kehidupan yang dapat mengancam stabilitas, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup dari suatu organisasi maupun instansi. Selanjutnya, menurut Ian Mitroff, menyebutkan bahwa krisis adalah situasi yang memuncak dan berpotensi mengancam keberlangsungan hidup dari suatu organisasi karena muncul dari beberapa sumber, masalah termasuk lingkungan, masalah manajemen, konflik internal, dan lain sebagainya. Kemudian menurut W. Timothy Coombs, menyatakan bahwa krisis adalah situasi yang memerlukan manajemen khusus dan segera karena mengancam keberlangsungan organisasi dan menimbulkan dampak negatif
pada berbagai pemangku kepentingan. Terdapat berbagai jenis krisis. Namun dalam kasus ini, jenis krisis yang tepat adalah krisis komunikasi dan krisis reputasi. Apa itu krisis komunikasi? Krisis komunikasi menurut Stephen Fink adalah krisis saat organisasi mengalami masalah dalam mengelola informasi dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan mereka selama situasi krisis. Hal ini dapat merusak reputasi organisasi. Kemudian apa itu krisis reputasi? Menurut Ballmer dan Glaser, krisis reputasi adalah krisis ketika citra dan reputasi organisasi mengalami penurunan secara drastis akibat tindakan atau insiden negatif sehingga dapat mengancam hubungan dengan stakeholder. Selanjutnya ada teori dan konsep hubungan masyarakat, manajemen krisis, dan krisis reputasi. Hubungan masyarakat menurut The Engineering of the Consent pada tahun 2015 yang ditulis oleh Edward L. Barney menyatakan bahwa peran hubungan masyarakat adalah untuk mengajak publik untuk punya pengertian yang mendukung juga memiliki niat baik dalam organisasi. Kemudian menurut manajemen krisis menurut Coombs di tahun 2015 dinyatakan bahwa manajemen krisis adalah proses untuk merencanakan, merespon, dan mengelola komunikasi selama situasi krisis dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian ada krisis reputasi. Krisis reputasi adalah gangguan besar kepercayaan publik terhadap organisasi yang merusak citra dan operasional. Nah, komunikasi krisis berperan penting dalam manajemen reputasi. Selanjutnya adalah rekomendasi. Nah, terdapat beberapa prosedur manajemen krisis dan reputasi. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, rumah sakit harus mengakui krisis dengan segera memberikan penjelasan. Nah, pengakuan segera atas masalah menunjukkan bagaimana transparansi dan kemauan untuk mengatasi masalah tersebut. Penundaan dapat menyebabkan spekulasi, rumor, dan hilangnya kepercayaan. Kedua adalah membentuk tim manajemen krisis atau disingkat dengan krisis management team. Sebuah tim khusus ini terdiri dari para pemimpin rumah sakit, penasehat hukum, profesional humas, dan pakar perawatan kesehatan harus memimpin respons. Ketiga adalah berkomunikasi secara transparan. Artinya, komunikasi harus terbuka untuk membangun kepercayaan. Rumah sakit harus membahas fakta kasus tanpa menyalahkan terlalu dini dan memberikan informasi terkini seiring perkembangan situasi. Selanjutnya adalah memprioritaskan korban dan keluarga korban yang terdampak. Artinya, rumah sakit harus memberikan dukungan emosional, memberikan kompensasi, serta memberikan komunikasi yang jelas kepada keluarga korban untuk menunjukkan rasa empati dan tanggung jawab dari rumah sakit sebagai salah satu instansi yang menghadapi krisis. Kemudian, menyelidiki secara menyeluruh dan mengambil tindakan perbaikan. Hal ini digunakan sebagai upaya melakukan investigasi yang tidak memihak dan menyeluruh untuk dapat mengidentifikasi apa akar permasalahan dan menerapkan tindakan perbaikan. Selanjutnya adalah memanfaatkan hubungan dengan media pemberitaan. Nah, hal ini karena dengan berinteraksi lewat media, outlet media dan media massa, pihak rumah sakit dapat memastikan bahwa pelaporan atau pemberitaan dapat diinformasikan secara akurat dan mencegah penyebaran informasi yang salah. Dan yang terakhir, memantau sentimen publik yang sedang terjadi. Nah, untuk dapat melakukan hal ini, pihak rumah sakit dapat menggunakan media sosial serta alat-alat lainnya untuk dapat mengukur bagaimana sentimen publik yang terjadi dan dapat menanggapinya secara dewasa terhadap kekhawatiran publik terhadap rumah sakit. Selain itu, rekomendasinya adalah 1. Melakukan perbaikan manajemen krisis, di mana pihak rumah sakit wajib memiliki rencana komunikasi krisis yang lebih baik dan lebih terstruktur yang mencangkup langkah-langkah respon cepat dan transparan saat krisis terjadi.
Yang tidak kalah penting, rumah sakit juga wajib memberikan pelatihan dan peningkatan serta pengamanan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas tenaga medis melalui pelatihan yang lebih intensif dapat mencegah kesalahan medis yang berujung pada malpraktek di kemudian hari. Di sisi komunikasi, rumah sakit perlu lebih terbuka dan lebih transparan. Berkomunikasi dengan terbuka kepada publik dapat memberikan klarifikasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang diambil untuk dapat memperbaiki situasi dan mencegah insiden serupa terjadi di masa depan. Selain itu, rumah sakit perlu melakukan strategi rehabilitasi reputasi, di mana rumah sakit perlu mengembangkan program dalam membangun kembali kepercayaan publik seperti mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat dan keluarga korban, serta berfokus pada perbaikan kualitas dan pelayanan. Selain itu, terdapat beberapa rekomendasi strategis lain untuk dapat mengurangi dampak-dampak negatif dari kasus krisis ini. 1. Yaitu merencanakan komunikasi krisis yang proaktif, di mana menerapkan kerangka kerja manajemen krisis yang dipersiapkan dengan baik, dan menekankan pada, lagi-lagi, aspek transparansi dan rasa empati. Kedua, memberikan pesan yang didorong oleh rasa empati. Rumah sakit wajib memberikan dan menanggapi masalah publik dengan perhatian yang tulus dan komitmen untuk melakukan tindakan korektif. Ketiga, rumah sakit perlu melibatkan pemangku kepentingan. Hal ini berguna untuk menjaga agar pemangku kepentingan tetap dapat terinformasi dan terlibat dalam mencari solusi untuk membangun kembali kepercayaan. Selain itu, yang keempat, rumah sakit perlu adanya pelatihan media dengan cara membekali juru bicara rumah sakit dengan keterampilan penanganan media untuk mengakhiri dan menghindari miskomunikasi. Rumah sakit juga perlu fokus pada etika dan tata kelola untuk memperkuat praktik etis dan lewat membentuk komite independen yang menyelidiki kasus malpraktek. Dan yang terakhir, yang tadi sudah disebutkan bahwa rumah sakit perlu memantau sentimen publik dengan menggunakan alat-alat pendengar sosial atau media sosial dan diukur untuk dapat segera ditanggapi bagaimana persepsi-persepsi yang terjadi di publik. Baik, hingga kita masuk kepada kesimpulan dan penutup. Kesimpulan dan penutup adalah krisis reputasi yang dialami oleh Rumah Sakit Pemerintah RSUD Cut Nyak akibat kasus malpraktek dapat menyebabkan fatalitas dan menunjukkan pentingnya manajemen krisis dan komunikasi yang efektif dalam menjaga citra organisasi terutama dalam sektor kesehatan di pemerintahan. Selain itu, rumah sakit juga harus dapat merespon dengan cepat, transparan, dan bertanggung jawab untuk dapat mengurangi dampak krisis terhadap reputasi. Selain itu, upaya perbaikan dalam manajemen internal dan peningkatan kualitas layanan medis sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.